sahabat Dokter Gigi Channel, saat ini kita akan membahas mengenai prosedur perawatan gingivektomi yang dilakukan di Pentam Gigi oleh mahasiswa koas atau kepaniteraan klinik. Gingivektomi adalah prosedur bedah untuk mengangkat gusi atau dengan kata lain adalah pemotongan gingiva dan membuang dinding poket agar dapat memperbaiki kontur gingiva yang tidak normal sehingga didapatkan bentuk gingiva fisiologis dan estetik. Adapun tujuan dari gingivektomi yaitu untuk mengeliminasi poket gingiva dengan cara memotong jaringan gingiva. Indikasi dari gingivektomi itu sendiri yaitu yang pertama untuk menghilangkan poket supraboni, yang kedua menghilangkan poket gingiva, hiperplasia gingiva karena inflamasi kronis dan juga karena obat, menghilangkan abses periodontal yang supraboni, membentuk gingiva yang lebih estetik, memperbaiki bentuk krater gingiva, dan crown lengthening pada gingiva cekat yang adekuat. Contohnya dapat kita lihat pada gambar seperti ini ya. Dan untuk kontraindikasi dari gingivektomi yaitu poket infraboni, gingiva cekat sempit, penyakit sistemik, oral hygiene yang buruk, gigi hipersensitif, pertimbangan estetik, dan penebalan margin tulang alveolar. Keuntungan yang kita dapatkan dari melakukan gingivektomi antara lain tekniknya sederhana, lapang penglihatan yang baik, eliminasi poket sempurna, dan morfologi gingiva yang dibentuk kembali atau recontouring. Sedangkan kerugian gingivektomi yaitu luka luas, sakit pasca gingivektomi, servikal gigi terbuka sehingga sensitif dan estetik terganggu serta bisa terjadi karies dan terbukanya tulang alveolar. Nah, untuk alat dan bahan seperti yang dilihat di sini ya. Nah, untuk pocket marker kita ganti dengan periodontal probe dan sonde karena keterbatasan alat. Untuk prosedur gingivektomi kita mulai dengan persiapan alat dan bahan yaitu Pentam, handscoon, masker, dental bib, diagnostic set, deepen glass, syringe disposable, kuret Gracie, probe periodontal WHO, scalpel handle dan blade, dan gunting bedah. Bahan-bahan yaitu tampon, kapas, cotton roll, cotton pellet, alkohol 70%, periodontal pack, pH kain, povidone iodine, larutan NaCl 0,9%, dan Aquades. Setelah persiapan alat dan bahan dilanjutkan dengan persiapan operator dimulai dengan mencuci tangan 6 langkah WHO. Lalu memakai APD masker dan handscoon. Selanjutnya persiapan pasien dimulai dengan penjelasan perawatan yang akan dilakukan kepada pasien dan juga memberikan lembar informed consent. Selanjutnya dilakukan scaling dan root planning pada kunjungan pertama sebelum tindakan gingivektomi. Setelah dilakukan prosedur scaling dan root planning dan masih terdapat pembesaran gingiva, maka pada kunjungan kedua dilanjutkan dengan gingivektomi. Dimulai dengan asepsis daerah kerja dengan gerakan sirkular dari dalam keluar dan melakukan anestesi infiltrasi pada regio yang akan dilakukan gingivektomi. Tahap berikutnya yaitu mengukur kedalaman poket dengan probe periodontal pada gigi 43, 44, 45 yang dimasukkan dengan perlahan dan tekanan ringan.
Kemudian selanjutnya memakai pocket marker untuk mengetahui bleeding point atau titik perdarahan dari 43, 44, 45. Tetapi karena keterbatasan alat maka digunakan sonde dan juga probe periodontal. Apabila keseluruhan daerah operasi telah diukur dan ditandai, titik-titik perdarahan tersebut akan membentuk outline eksisi yang akan dilakukan. Lalu eksisi dilakukan dengan menggunakan pisau Kirkland, tetapi karena keterbatasan alat digunakan blade nomor 15 yang dimulai agak ke arah apikal dari bleeding point dan blade diarahkan sedemikian rupa hingga membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu gigi. Lalu eksisi di daerah interproksimal menggunakan pisau Orban, tetapi pada kali ini digunakan alat blade nomor 11 karena keterbatasan alat dan perlu diperhatikan agar sudut dibentuk oleh blade kira-kira sama ketika melakukan insisi awal. Lalu jaringan yang telah dieksisi kita bersihkan dengan menggunakan teknik kuretase, yaitu dengan kuret Gracie. Setelah itu kita melakukan irigasi, lalu dikeringkan. Tujuannya adalah untuk melakukan pembersihan deposit yang menempel pada permukaan akar. Dan kita melakukan scaling dan juga root planing. Pada tahap ini pembuangan deposit berupa jaringan lunak yang masih tersisa dapat membantu permukaan akar lebih mudah dicapai dan memperluas lapangan pandang operator. Lalu kita melakukan kontur gingiva, yaitu penyempurnaan kontur gingiva dengan menggunakan blade sesuai dengan kontur yang diinginkan. Kemudian kita melakukan irigasi kembali pada daerah operasi dengan menggunakan larutan fisiologis, kemudian dibilas dengan Aquades untuk membersihkan partikel-partikel yang tersisa. Dan untuk mengontrol perdarahan dapat digunakan kain kasa steril yang telah dibasahi dengan larutan fisiologis, kemudian ditekan-tekan pada daerah kurang lebih selama 2-3 menit untuk menghentikan perdarahan. Setelah itu kita melakukan pemasangan peg periodontal yang diawali dengan mengeringkan daerah yang akan dipasang peg periodontal agar peg periodontal yang terpasang itu bisa menempel dengan baik. Mula-mula dibuat berukuran kecil, kemudian direkatkan di daerah interproksimal dengan menggunakan plastis instrumen. Selanjutnya kita memasang gulungan-gulungan yang lebih panjang di bagian fasial dan lingual. Dan pada pemasangan peg periodontal ini sebaiknya seluruh daerah operasi ditutup dengan dressing tanpa mengganggu oklusi atau daerah perlekatan otot di daerah mucobuccal. Peg periodontal kemudian nanti dibuka setelah 1 minggu kemudian.